tempat kentang yang akan saya taruh di rumah singgah, water softener ya. Kita taruh biasanya berapa galon garam gitu. Pasien kedua, take turn. Nek misi, nek mami sih. Agak dingin pagi ini teman-teman, hanya 7 derajat. Kita nyalain stove-nya dulu aja. Rapian. Next summer. Ya. Ini kita taruh air di atasnya seperti ini biar ruangannya nggak kering ya teman-teman, karena penghangatan atau pemanasan. Jadi biar apa ya teman-teman istilahnya ya, pokoknya nggak kering terus. Kalau kering kan kita juga bikin kulit kering. Untuk apa ya istilahnya, humidity atau apa gitu loh. Itu teman-teman pemandangan belakang rumah, dedaunan, terutama ini pohon maple, daunnya sudah mulai berubah warna. Difficult to flush or what? Ini itu alat-alat untuk membuat air lebih soft teman-teman, atau water softener ya. Kita taruh biasanya berapa galon garam gitu, garam untuk
membuat air lebih soft teman-teman, karena air di sini itu banyak banget putih-putihnya itu loh, apa kandungan kalsium. Jadi air dari sumur, karena kita tidak menggunakan PDAM seperti yang di kota, kita menggunakan air sumur sendiri, kita punya sumur sendiri, makanya airnya keras dan harus di-softkan, harus dilembutkan dengan ini teman-teman ya, air untuk mencuci, untuk ke washing machine, untuk mencuci dishes, atau untuk ke dapur dan sebagainya itu teman-teman, untuk mandi itu ya. Kalau untuk air minum kita beli teman-teman ya, tidak menggunakan air sumur kita sendiri. Aduh, kotor banget. Kita bawa keluar ini teman-teman, kita bersihkan ya. Hawanya seperti ini bikin males untuk ngapa-ngapain. Air saya buang di bawah bukit gini aja. Nggak di bawah bukit sih, ini di mau jatuh. Ini sebenarnya hawanya enak banget buat tidur lagi teman-teman. Gerimis seperti ini. Dan ini box tempat kentang yang akan saya taruh di rumah singgah. Jadi nanti saat kita memanen kentang dan kita sudah cuci dan sudah bersih, baru kita taruh di box-box seperti ini ya teman-teman. Jadi ya, saya punya banyak banget box kentang seperti ini yang saya dapat dari Hy-Vee. Jadi mereka hanya memberikan secara cuma-cuma, saya tidak harus membeli. Dadinya dapat telepon dari sekolah kalau Zebrin not feel good. Kita harus menjemputnya teman-teman. Ya. Nah, kita akan menjemput Zebrin di sekolah ya teman-teman. Memang ada-ada saja teman-teman. Saya tuh sampai sekarang kalau ditelepon pihak sekolah itu mak teratap gitu, dedek. Ya khawatir kalau anak kenapa-napa, jangan-jangan sakit, jangan-jangan bermasalah, jangan-jangan kenapa-napa gitu ya. Pengalaman yang sudah-sudah biasanya kalau ditelepon ya paling anak sakit atau anak jatuh. Dulu pernah si Zep itu jatuh sampai harus operasi, itu ada fracture di lengannya itu teman-teman, karena bermain dan jatuh gitu loh. Jadi saya itu kayak gimana, kayak trauma ya, tapi ya namanya orang tua teman-teman. Kalian sendiri yang saat ini sebagai orang tua tentu juga bisa merasakan apa yang saya rasakan ya. Nah, ini kita mau menjemput Zebrin, kata perawat sekolah tadi kita ditelepon, katanya Zebrin demam atau fever. Dicek temperaturnya sekitar 102 derajat Fahrenheit. Saya nggak tahu di Celsius itu berapa teman-teman, tapi sudah bisa dikategorikan sebagai fever atau panas ya. Makanya ini kita jemput. Untuk jarak sekolah dari rumah sekitar 20 kilometeran, jadi ya lumayan jauh juga teman-teman. Memang kalau anak-anak rawan banget terkena sakit, apalagi saat perubahan musim seperti ini teman-teman. Di sini itu dari musim panas akan menuju musim dingin, yang mana sekarang adalah musim gugur ya. Jadi di antara musim panas dan musim dingin itu ada musim perubahan, yaitu musim gugur teman-teman. Jadi saat musim gugur seperti ini, temperaturnya itu kadang itu panas, kadang itu mendadak itu drop dingin gitu teman-teman. Jadi itu barangkali yang bikin badan itu rasanya nggak enak.
mana SD-nya anak-anak berada ya teman-teman. Kotanya kota kecil ya, lumayan jauh dari rumah, sekitar 20 kilometeran kalau nggak salah teman-teman, kota ini dari rumah ya. Ada apa teman-teman, bangunan besar-besar seperti ini adalah koperasi para petani teman-teman, di mana petani menyetor jagung-jagung mereka untuk dikeringkan. Kalau petani yang punya mesin pengering sendiri ya biasanya mereka mengeringkan di tempatnya sendiri teman-teman. Kontraksi. Sabtu yulah. Isi construction. We get our patient teman-teman, ini pasien kedua, take turn. Let me see, let mami see. Changing season. I put a free little pumpkin there, but nobody touch it. There's a small oak tree by the. Get rid of some other undesirable trees. Oh, wow. Oh, it's slow. Seriously. Oh. What? Yeah, get your medicine, but come on, get your
condition. Want the heated cranky or what? Heater is already on. Just the temperature here is normal. It's fine, the heater. Alhamdulillah ada matahari teman-teman. Setelah siang ya. Dari jam 4 pagi tadi hujan. Aku ini mau ke halaman samping teman-teman. Yuk kita ngecek kebun kentang. Rencananya minggu ini kalau diberikan cuaca yang bagus, saya akan memanen kentang. Itu tadi Stizep setelah pulang dari sekolah, kita cek temperaturnya sekitar 103 derajat Fahrenheit. Dan saya kasih makan siang, saya kasih minum obat, dan sekarang tidur teman-teman. Sebelum saya pergi ini tadi, saya cek temperaturnya sudah 98 derajat Fahrenheit, jadi sudah turun ya. Ya, semoga cepat sembuh teman-teman. Barangkali masuk angin saja anak-anak gitu ya. Yuk, kita akan mengecek kebun kentang kita. Seharusnya sih sudah ready. Oh, ini sudah mid Oktober ya teman-teman. Oktober akhir malam. Itu tahu pohon apa teman-teman? Yang kuning. Yang daunnya mulai menguning, itu adalah piken teman-teman, kacang piken. Tuh, daunnya cakep banget kan? Itu adalah pohon piken. Kacangnya kadang jatuh di kebun teman-teman. Pohonnya tinggi, ada beberapa kita. Ada 1, 2, 3 di situ itu. Ini PR ku masih banyak teman-teman segini nih. Saya cuman mau ngecek saja. Ini kalau tanahnya cukup soft sepertinya teman-teman, cukup enak digali. Ada yang nongol. Ya semoga pure nggak lengket teman-teman. Sebenarnya nggak lengket kok tanah di sini itu. Tanahnya gembur, tanah hitam, tanah sedikit berpasir gitu loh teman-teman. Tuh banyak banget yang nongol-nongol. Oh, banyak yang nongol. Tak terasa musim gugur sudah menghampiri lagi. Tuh, dedaunan sudah berguguran kenceng. Aku aja yang agak lambat untuk harvest kentang ini. Bentar teman-teman, tak kasih lihat kacang piken kalau mau lihat. Kalau ada ya. Kadang itu buahnya banyak, kadang juga enggak. Tak kasih lihat yang fresh teman-teman, kacang piken yang fresh. Kalau ada ya, kalau ada yang jatuh. Ini nih teman-teman. Ini yang hijau. Tuh, kelihatan nggak? Bisa fokus nggak kameranya teman-teman? Ini. Tak cariin yang udah tua ya. Jadi selain pohon kacang walnut, di sini juga ada pohon kacang piken atau apa. Nah, kacangnya seperti ini teman-teman. Tuh. Masya Allah, tripodku digondol. Tripod saya di terbangkan angin.
Kurang ajar. Ini teman-teman kacangnya. Saya nggak tahu kamera saya fokus apa enggak ya. Tuh. Jadi ini adalah kacang piken. Ya seperti kacang walnut teman-teman, mirip-mirip kacang walnut. Tapi ini beda kacang. Ini piken. Tuh. Saya nggak tahu kalau ini kita geprek, dalamnya masih bagus nggak? Dalamnya seperti ini teman-teman. Nggak bagus ya. Teman-teman, kalau ada yang selalu bertanya apakah saya nanam apel, ini teman-teman pohon apelku ini apel kris, apa jenisnya Honeycrisp, apel jenis Honeycrisp. Tuh, pohonnya udah gede tapi belum berbuah. Ini sudah sekitar 4 tahunan kayaknya teman-teman ya. Tuh. Pohon apel dulu juga ada di halaman depan sana, cuman roboh karena badai, padahal itu buahnya selalu ranum teman-teman. Ya barangkali belum rezeki kita saja. Jadi saya potong pohonnya, kayunya, terus saya tanamin tanaman pir. Jadi ada 2 pir yang saya tanam di sana. Ya mudah-mudahan tumbuh bagus buah pirnya. Tapi setelah saya tanamin pir, nah itu barangkali masih ada akarnya yang belum terjabut gitu. Tanaman apelnya juga tumbuh teman-teman. Jadi sekarang ada di bekas tanaman robohnya itu kan nggak saya gali seakarnya teman-teman. Jadi dari akarnya itu tumbuh tanaman apel baru gitu loh. Jadi sudah saya tanamin pir, malah sekarang tumbuh tanaman apel baru. Ya dari apel lama yang roboh itu tadi, cuman akarnya kan masih ada. Udah saya biarkan aja, mbuh-mbuh karepmu. Ya udah teman-teman, itu saja barangkali yang bisa kita share untuk hari ini ya. Daily vlog kita untuk hari ini. Dari pagi tadi sampai siang hari ini. Dan ya bergiliran saja setelah kapan hari Virgil yang sakit, sekarang Zebrin yang sakit. Jadi ya anak-anak teman-teman sebentar-bentar ya seperti itu, apalagi perubahan musim seperti ini. Jadi harus ekstra taking care. Guys. Terima kasih sudah menemani. Salam sehat selalu, salam damai, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini kliniknya selalu rame, bergiliran aja yang berobat loh teman-teman. Kemana? Ya elah ngambil obat. Ya minum airnya. Ini kadang jadi chef, kadang jadi dokter. Ini mamanya. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Minum yang banyak. Minum lagi. Minum lagi. Minum lagi yang banyak. Apa toh? Hai. Hai Nugget. Nugget. Get your blanket lah. Selimutan. Selimutan. What? Ya selimutan. Nah. Iki loro apa? Seriously? Kok ngono kok jarene loro? Jarene wong loro iso kaya ngene iki apa ya lumrah.
Nah,